Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Eviliani. NIM saya 111901830000084. Saya dari kelas 2C, jurusan PGMI, UIN Jakarta. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Kebutuhan Dasar Peserta Didik. Selanjutnya, sebelum mengenal lebih jauh kebutuhan peserta didik, kita akan membahas dulu siapa itu peserta didik. Peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran dan merupakan komponen yang terpenting di antara komponen lainnya. Pada dasarnya, ia adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan mengenal peserta didik. Tujuan dari mengenal peserta didik yang pertama adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah agar guru dapat menentukan bahan-bahan yang akan diberikan, prosedur mengajar yang serasi, juga mengadakan diagnosis atas kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah membantu mereka mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial, mengatur disiplin kelas dengan baik. Selanjutnya, landasan teori kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selanjutnya, kebutuhan primer sendiri itu apa? Kebutuhan primer pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik dan umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contoh dari kebutuhan primer adalah makan, minum, bernafas, dan kehangatan tubuh. Kemudian yang nomor dua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Contoh dari kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengejar pengetahuan, kebutuhan untuk mengikuti pola hidup masyarakat, kebutuhan akan hiburan, alat transportasi, dan semacamnya. Selanjutnya, di sini adalah teori kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 6 tingkat. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan yang paling dasar dan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Kemudian yang nomor dua adalah kebutuhan akan rasa aman. Karena kebutuhan akan rasa aman ini biasanya terpuaskan pada orang-orang dewasa yang normal dan sehat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Maslow mengemukakan bahwa tanpa cinta, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan orang akan terhambat. Yang ketiga adalah kebutuhan harga diri. Kepuasan kebutuhan harga diri menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri, diri berharga, diri mampu, dan perasaan berguna dan penting di dunia. Yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggunakan kemampuan oleh Maslow disebut kebutuhan diaktualisasi. Selanjutnya, apa saja kebutuhan peserta didik? Pertama adalah kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instinktif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah antara lain makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan jasmani, gerak-gerik jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman. Kemudian upaya apa untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah itu? Yang pertama adalah memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Kemudian ada memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Lalu selanjutnya ada berikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik seperti olahraga.
Kemudian ada menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gizi dan vitamin tinggi. Selanjutnya ada mengatur tempat duduk peserta didik di dalam kelas sesuai dengan kondisi fisik mereka masing-masing. Baik, kebutuhan peserta didik yang lainnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik yang lain adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka akan memiliki sesuatu ingin dikenal dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil. Selanjutnya ada kebutuhan akan agama. Agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.